Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, wabil khusus para karyawan Rumah Sakit Bayangkara, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridha Allah, dengan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhi kita dan para jemaah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, hal yang perlu kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya termasuk golongan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah karyawan Rumah Sakit Bayangkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah, mauidhah, terutama untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kehadibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah iswatun hasanah. Beliaulah qudwatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Penunjuk kita sehingga kita kelak diakui oleh beliau di hari kiamat dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam biha asr, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kebaikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, semoga kita termasuk orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul barakah." Telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullah, Allah akan mengampuni kita semuanya. Allah akan mengampuni kalian, Allah akan mengampuni kita semuanya. Fihi fayanzilur rahmah, dan di bulan ini juga, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan rahmatnya.
wa yahuttul khotoya, dan akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Wa yastajibu fihi du'a, dan juga di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita semuanya. Yandurullah ila tanafusikum fihi, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada perlombaan kita di bulan ini. Wa yubahi bikum malaikatu, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada para malaikat tentang itu. Fa'arullah min anfusikum khaira, maka tunjukkanlah kepada Allah akan segala kebaikan. Maka tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan kita semuanya. Fa inna syaqiya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla, sungguhnya celakalah orang pada bulan itu terhalang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Berlomba-lomba di bulan Ramadan ini dengan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama menjelaskan bahwa ketika di bulan Ramadan itu ada sebagian kita seperti gelas ketika hujan, bahkan bukan hujan gerimis tapi hujan deras. Ketika hujan deras ada gelas menghadap ke atas. Apakah yang didapat gelas itu? Maka akan penuh dengan air gelas itu. Ketika kita menggunakan Ramadan ini dengan ibadah dan kebaikan, maka kita seperti gelas. Banyak yang kita dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita seperti gelas. Meskipun hujan deras tapi gelas itu menghadap ke bawah, tidak akan mendapatkan air. Kita seperti gelas ketika di bulan Ramadan ini kita tidak menggunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kita melihat Ramadan ini seperti bulan-bulan biasanya, maka kita seperti gelas yang menghadap ke bawah. Meskipun rahmat, bercucuran rahmat, kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang seperti itu. Kita harapkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat 5 waktu, salat 5 waktu, kita menjalankan salat rawatib, salat sunnah. Itulah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Qur'an, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita langkah ketika bangun tidur hingga kita mau tidur kembali. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Ketika bangun tidur, kita diajari oleh Rasulullah SAW membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rasulullah mengajarkan ketika kita mau makan, Rasulullah mengajarkan kita doa. Ketika kita hendak melangkah dengan menggunakan kaki yang kanan, ketika masuk ke kamar mandi, kita dianjurkan untuk berdoa. Keluar kamar mandi kita berdoa. Allah mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Apakah untuk anak-anak saja? Apakah untuk anak TK, anak SD? Tidak. Rasulullah mengajarkan seperti itu untuk kita semuanya, dewasa maupun anak-anak. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Hal-hal kebaikan, sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Maka di bulan ini, marilah kita segala aktivitas kita, segala kegiatan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah. Segala aktivitas kita contohlah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini aktivitas kita memang berbeda. Ada yang harinya itu bekerja, ada yang juga santai. Yang bekerja, yang santai pun kita tetap
gunakan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa. Hingga dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Beliau salah satu sahabat dari kaum Ansor. Beliau sehari-harinya berprofesi sebagai petani, sehingga keseharian beliau bekerja di ladang. Apakah beliau tidak berpuasa? Beliau tetap menjalankan puasa. Beliau berpuasa. Bahkan Pak sahabat Qais bin Sirmah ini ketika berpuasa pernah beliau berpuasa di siangnya, sehingga malam beliau itu mau berbuka, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk saya pada saat ini. Istrinya menjawab, suamiku, tidak ada makanan saat ini, tidak ada makanan sama sekali. Untuk itu bila aku akan mencari makanan dulu. Sehingga Qais ini tertidur malam, saking laparnya mungkin. Dan ketika istrinya pun balik, Qais bin Sirmah ini tetap tertidur, sehingga istrinya pun tidak tega untuk membangunkannya. Keesokan harinya Qais pun berpuasa, dan pada malamnya juga tidak ada makanan. Tapi Qais bin Sirmah ini sabar, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kisah ini sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga beberapa kemudian turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal khaitil aswadu minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya antara siang dan malam, perbedaannya itu dengan fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam. Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala membawa informasi yang jelas kepada para sahabat pada saat itu, kepada umat muslim. Dan umat muslim pun begitu gembira pada saat itu, karena mendengar wahyu tersebut tidak lagi kesulitan, karena ketentuan-ketentuan puasa sudah jelas pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Qais bin Sirmah ini yang begitu semangat menjalankan ibadah puasa, meskipun beliau berprofesi kerja di siang hari, bahkan tidak ada makanan ketika malam, beliau pun tetap semangat untuk berpuasa, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban, karena beliau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan sedekah, dengan segala macam kebaikan. Menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini doanya tidak akan tertolak, doanya akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga dia buka. Ya. Jadi termasuk doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berbuka sampai, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Untuk itu, marilah kita di bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa untuk kita pribadi, dan juga kita doa untuk semua keluarga kita, kerabat kita, terutama kita berdoa untuk anak-anak kita, doa-doa yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kita berdoa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doa kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahatika wan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.